lapisan endapan emosi. Diibaratkan pipa, di dalam pipanya ada kesedihan, ada kecemasan, ada kemarahan, ada ketakutan. Banyak sekali lapisan-lapisan endapan emosi yang menutupi si kanal bersih ini harusnya aliran rezeki, uang, kelimpahan, kedamaian, ketenangan brus masuk, ini nggak bisa masuk karena banyak lapisan endapan emosi yang menutupi jalur kanal itu gitu. Kita manusia kan sebetulnya cuma kanal-kanal doang, cuma saluran-saluran di mana kasih sayang Allah melewat tubuh kita kan, bener nggak? Kebahagiaan, kelimpahan juga lewat tubuh kita. Cuma kanal-kanal aja. Tapi ini kesumbat nih. Berarti kalau itu kesumbat, yang harus kita lakukan untuk pada akhirnya kebahagiaan dan kelimpahan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ketika dari atasnya kelimpahan itu udah besar sekali alirannya, tapi di tubuh kita ada rasa nggak layak, ada lapisan endapan emosi nutupin nggak layak. Kira-kira bisa kita rasakan nggak itu? Nggak nyampe. Syukur yang tak berkesudahan, wes. Oke. Pertanyaan selanjutnya Teh ya, tadi selain rasa tidak layak, emosi apa saja yang paling sering menjadi penghambat untuk keberlimpahan? Takutkah, bersalahkah, malu, atau cemas Teh? Semuanya. Emosi yang menutupi atau menghalangi kelimpahan, semuanya. Karena semuanya memang harus dirilis. Sedih, takut, cemas, bingung, khawatir, itu semuanya. Semuanya itu harus dirilis. Karena itu bukan kamu semuanya. Itu semua bukan kamu gitu. Jadi emosi sedih, takut, bingung, cemas itu bukan kamu. Keinginan-keinginan pengen merubah, pengen merubah, pengen cepet-cepet, pengen, pokoknya semua keinginan itu pun harus dirilis. Termasuk ego rasa diri menderita, rasa diri rasanya nggak disayang, rasa diri rasanya kurang, rasa diri akulah orang yang dimanfaatkan. Itu pun harus dirilis karena itu menutupi kebahagiaan dan kelimpahan kamu. Itu rilis. Jadi sampai kamu ketemu titik plong aja gitu, plong, bebas, lepas. Kalau ala Abundant Revolution kan dirilisnya itu ada rilis dengan metode ruang gitu ya. Ya, ada awan hitam gitu kan. Itu harus dirilis. Analoginya gini Farida, analogi gampang dan simpelnya ya. Allah itu energi yang satu, ya. Allah itu pusat dari power, energi mega power. Wah, luar biasa deh. Energi maha tanpa batas, energi yang satu. Energi yang satu ini memercik menjadi percikan-percikan, jadilah kita, Windy, Winda, semua teman-teman jadi tumbuhan, hewan, jadilah semua. Ketika dia memercik, percikan-percikan ini jadi saluran, kanal saluran tuh kayak pipa, kegambar nggak? Windia sama Windy, pipa kegambar ya, kayak pipa, kayak kanal pipa. Dari sumbernya, dari energi yang satu, itu curahan rahmat, curahan rezeki, curahan kasih sayang, curahan karunia, cinta, itu banjir, kayak hujan lebatnya yang gitu turun ke kita, kegambar ya. Dari sananya, dari sang sumber itu, kebahagiaan dan kelimpahan tuh tercurah bagaikan hujan deras gitu. Turunlah ke kanal-kanal ini, ke saluran-saluran ini. Masalahnya kanal ini banyak sampahnya. Di dalam pipanya itu ya, kalau kata ibarat gini deh biar gampang, pembuluh darah ada lemaknya. Kegambar nggak? Pembuluh darah ada plak, lemak-lemak, ketutup dia. Dari sumber yang satu masuk nih ke saluran, dia terhambat, orang banyak lapisan endapan emosi,
diibaratkan pipa, di dalam pipanya ada kesedihan, ada kecemasan, ada kemarahan, ada ketakutan. Banyak sekali lapisan-lapisan endapan emosi yang menutupi si kanal bersih ini. Harusnya aliran rezeki, uang, kelimpahan, kedamaian, ketenangan brus masuk, ini nggak bisa masuk karena banyak lapisan endapan emosi yang menutupi jalur kanal itu gitu. Kita manusia kan sebetulnya cuma kanal-kanal doang, cuma saluran-saluran di mana kasih sayang Allah melewat tubuh kita kan, bener nggak? Kebahagiaan, kelimpahan juga lewat tubuh kita. Cuma kanal-kanal aja. Tapi ini kesumbat nih. Berarti kalau itu kesumbat, yang harus kita lakukan untuk pada akhirnya kebahagiaan dan kelimpahan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ketika dari atasnya kelimpahan itu udah besar sekali alirannya, tapi di tubuh kita ada rasa nggak layak, ada lapisan endapan emosi nutupin nggak layak. Kira-kira bisa kita rasakan nggak itu? Nggak nyampe. Nanti apa yang harus kita lakukan ketika ada sumbatan-sumbatan yang menutupi kelimpahan itu? Nggak ada cara lain, rilis. Nggak bisa cuma ya udahlah, ya udah biarkanlah, atau ya udahlah aku maafin, tapi ini masih mendongkol gitu. Itu bukan rilis, itu belum selesai gitu. Jadi ketika ada kekhawatiran, ada keresahan, ada rasa nggak layak, ya itu harus dirilis dulu. Karena yang menyala di bawah sadar itu adalah identitas kamu yang merasa kamu nggak layak. Identitas itu akan memantulkan realita kamu. Jadi identitasmu akan memantulkan realitamu. Ini penting banget nih Farida nih. Kalau teman-teman masih ngerasa situasi hidupnya nggak nyaman, tolong cek lagi. Dominan satu hari itu banyak apa? Banyak ngeluh kah? Banyak narik napas kah? Banyak ngerasa aduh ini nggak cukup kah? Kalau itu dominan, itu berarti identitasmu. Ketangkep nggak Farida? Windy sama Iya ketangkep nggak? Kalau merasa aduh kayaknya kurang, aduh ya udah, si aduh itulah identitas kamu, dan aduh itulah yang akan diwujudkan jadi realita. Tangkap ya? Oke, tangkep deh. Kuncinya cuma di identitas diri. Kamu udah tahu nih, semua alumni, teman-teman semua udah tahu nih. Bab 1. Segala sesuatu yang kamu tolak, yang kamu nggak suka, yang kamu kesel, yang kamu ribet sama itu, nggak mau duduk sama rasa itu, dia akan pasti looping. Kenapa? Karena naturalnya harusnya kamu mengalami semua spektrum rasa gitu loh Farida. Jadi ini ada utusan rasa nih, tentang rasa sedih, rasa cemas. Defaultnya kan tubuh ini harus mengalami semua spektrum rasa nih. Defaultnya kamu harus mengalami, lalu dia mengalir pulang, gitu defaultnya. Tapi masalahnya ketika kejadian itu terjadi, kamu kan nolak. Salah dia yang salah, pokoknya aku kesel, aku sebel. Kamu tolak kan? Berarti energi ini kan nggak mengalir. Bener nggak? Tertahanlah di tubuh kamu. Dia itu energi itu dia pasti akan nyari jalan lain untuk bisa kamu terima, karena defaultnya harus kamu terima, harus kamu alami rasa ini. Dia ngalir lagi di berapa tahun ke depan gitu, jadi looping. Kamu nggak nyadar lagi nih, kamu tolak lagi, kamu dorong lagi, kamu nggak mau lagi, ya terjadi lagi. Itulah loopingan atau cerita samskara lah istilahnya ya, yang nggak selesai-selesai. Yang enggak selesai-selesai itu terjadi lagi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya buat teman-teman semua, mau ini berhenti atau terus-terusan looping? Mau kita berhentiin di titik ini nggak, dalam kesadaran yang indah bahwa ini juga cinta? Tapi kalau ngerilisnya pakai benci, pakai kesel, itu tetap jadi looping lagi ya. Jadi rilisnya harus pakai kesadaran bahwa ini juga cinta ternyata. Rilisnya tuh harus dengan kesadaran bahwa, oh ini juga cinta. Oh iya ya, ini juga cinta gitu.
bahwa kehidupan ini ya memang ada kebahagiaan aku harus alami dan aku rasakan, ada kesedihan yang juga aku harus alami, aku rasakan gitu. Jadi untuk teman-teman semua ya, Farida yang punya luka batin, yang punya sedih, punya trauma, punya bingung, punya putus asa, punya cemas, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Jangan pernah merasa sendiri ya, jangan pernah merasa sendiri. Ada Abundant Revolution, ada Farida yang nemenin, yang siap kalau teman-teman punya pertanyaan, WhatsApp aja Farida. Ada Teh Windy juga, ada Teh Iya juga yang siap nemenin, dan ada begitu banyak alumni di Abundant Revolution yang bisa berbagi cerita dan sama-sama kita rilis bareng gitu. Jadi Abundant Revolution itu tidak hanya sekedar kelas, tapi ini rumah kita bersama untuk ayo bareng-bareng saling yuk gitu. Kalaupun itu jawabannya belum ketemu pada saat momen kelas karena memang time waktunya terbatas, teman-teman akan terhubung kok sama alumni, dan teman-teman juga akan terhubung di WhatsApp untuk kita ngobrol ada kendala apa, ada masalah apa. Ayo bareng-bareng yuk kita kita bersama-sama berjalan melarutkan itu semua gitu. Jadi sebetulnya masalahnya itu bukan menyelesaikan masalah sih, Windia, Farida. Ketika ada trauma, kepahitan, atau ada hutang yang belum selesai, atau relationship kamu ada sesuatu yang nggak nyaman, judulnya sebetulnya bukan untuk menyelesaikan masalah sih. Tapi judulnya adalah kamu mau nggak duduk sama rasa itu? Kamu mau nggak mengizinkan diri kamu mengakui rasa itu ada? Mau nggak kamu mengizinkan kamu merasakan rasa itu dalam kesadaran gitu bahwa semua spektrum rasa yang gak nyaman ini juga cinta. Gitu. Mau nggak kamu duduk bersama rasa itu? Kuncinya itu aja sih sebetulnya. Mau nggak kamu duduk sama rasa itu? Rasakan penuh, rasakan total. Jadi menyelesaikan masalah sebetulnya nggak harus capek-capek keluar apa gimana, enggak sih. Duduk sama rasa itu, terima rasa itu apa adanya, alirkan, larutkan, lalu alirkan aja ke energi cinta tanpa batas. Karena dari energi yang satu itulah semua berawal. Gitu. Dan selesainya juga dengan cinta semuanya. Bisa kejawab nggak Farida? Tentang Bisa deh, bisa. bisa ya? Oke. Oke, ke Tanya. next pertanyaan. Teh, ada hubungannya nggak sih antara rasa tidak layak dengan kegagalan menarik kelimpahan hidup? Sangat besar sekali. Ketika ada rasa, aduh kayaknya aku nggak layak, semesta membacanya kamu kekurangan, kamu nggak punya, kamu merasa nggak layak. Realita gambaran rasa tidak layak ini dia mengundang realita untuk membuktikan kamu memang benar-benar nggak layak gitu. Dihadirkanlah laki-laki yang mencintai kamu, akhirnya kamu ditinggalin, sehingga kamu punya jawaban, emang aku nggak layak gitu. Terus kamu terus bisnis kamu rugi. Jadi rasa nggak layak itu adalah gambaran yang tadi aku bilang, identitas diri yang kamu pahami itu adalah kamu. Image kamu tuh, kayaknya nggak layak. Rasa nggak layak inilah yang dibaca sama semesta sebagai identitas, dan dia akan memunculkan itu jadi realita kamu. Selama kamu masih ada rasa kamu nggak layak, ini kan nggak sama frekuensinya sama kelimpahan. Frekuensi nggak layak itu, rasa nggak layak itu di vibrasi bawah dia. Sedangkan kelimpahan itu di vibrasi cinta, dia vibrasi atas. Ini beda frekuensi antara rasa nggak layak sama kelimpahan. Kalau rasa berkelimpahan, dia menggambarkan bahwa segalanya udah aku punya, segalanya udah aku miliki, segalanya udah ada dan tersedia dalam kelimpahan. Tapi kalau nggak layak, itu adalah sebuah rasa di mana aku nggak punya apa-apa, ini semua belum ada, ini semua nggak ada, aku belum punya. Ini kan beda. Frekuensinya beda. Jadi gimana Teh Feby untuk mengawali agar aku hidup mengalami kelimpahan? Gimana caranya? Gimana caranya aku mengalami bahwa hidup ini penuh kelimpahan? Aku mengalami kelimpahan, caranya gimana? Nggak ada cara lain. Bersyukur
sebelum menerima. Awali segalanya sama syukur. Farida, kata syukur, kata terima kasih ya Allah, aku bersyukur, itu menandakan kamu merasakan itu udah punya gitu. Jadi kata syukur itu adalah yang mengkoneksikan antara realita hidupmu sekarang, antara kelimpahan tanpa batas yang kamu punya di dalam level kuantum ya. Segala potensinya itu kan ada di level kuantum di dimensi keempat, di mana uang, rumah, segalanya tuh dalam potensi itu udah ada sebetulnya. Nah, mengkoneksikan antara semua potensi yang kamu punya untuk bisa menjadi realita, itu jembatannya adalah rasa syukur. Itu jembatannya. Rasa syukur yang teramat dalam, bahwa semuanya udah ada dan tersedia. Untuk mewujudkan itu, rasakan sensasinya, goal kamu udah berada di tangan kamu, lalu lepaskan hasilnya. Caranya, prosesnya, jalannya, momennya, itu lepasin. Anggap ya, jadi selama kamu masih ada rasa nggak layak, frekuensinya nggak sama kelimpahan dan itu nggak ketemu gitu. Rasa nggak layaknya dirilis dulu, ya. Pahami lagi bab 1, siapa kamu. Kuncinya tuh di bab 1 sebetulnya. Kuncinya di sadar nafas syukur di bab 1, di titik kamu memahami bahwa kamu melampaui tubuh. Kamu bukan hanya sekedar tubuh. Kesadaran itu yang pada akhirnya membuat identitas baru kamu mengerti dan memahami bahwa hidup ini udah lebih dari cukup. Juga nggak bisa instan gitu loh, nggak bisa sebulan 2 bulan terus jreng, nggak bisa. Semua ada waktunya. Kamu harus juga praktek untuk rilis, sadar nafas syukur, melepaskan gitu. Kalau nggak praktek, ya nggak ada perubahan juga gitu. Jadi tetap harus praktek. Gitu kurang lebih, Farida. Oke, aku kasih pertanyaan penutup ya Teh ya. Ini dari temannya Mbak Iya. Aku manggilnya ke Mbak Iya, Mbak Windia. Ini temenku cerita dia divonis dokter kena kanker stadium awal. Gimana cara selarasin antara ucapan, pikiran, dan hati? Sebersit kepikiran udah ikhlas, udah nerima ketetapan dari Tuhan. Tapi hati tuh masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir. Gimana tuh Teh cara menyelaraskannya? Iya. Satu sisi yang perlu disadari gini. Jauh sebelum pada akhirnya judul cancer itu tersampaikan oleh dokter ya, pahami sama teman-teman semua bahwa ketika kamu sakit, apapun itu, mau cancer, mau whatever, apapun itu sakitnya ya, itu adalah satu momen di mana tubuh kamu lagi pengen ngomong sama kamu gitu. Bahwa ada lapisan endapan emosi yang belum kamu terima, belum kamu lepas, dia menyumbat di organ tubuh itu. Mungkin ini organ tubuhnya misalnya payudara, misalnya rahim, misalnya apa gitu ya. Atau di sendi, kalau di saraf kejepit mungkin di syaraf. Jadi jauh sebelum ada cerita sakit ini, titik krusialnya adalah kamu sadarin dulu ini ada lapisan endapan emosi apa sih yang belum aku terima dan belum aku lepas. Sehingga si energi ini tuh ada menyumbat di satu organ tertentu, jadilah dia sakit gitu. Jadi cerita ini ya buat teman-teman semua, pahami bahwa ini adalah cerita tubuh yang pengen ngobrol sama kamu. Cerita tubuh yang pengen ngasih tahu kamu ada lapisan endapan emosi yang belum kamu terima dan belum kamu lepas, yang menutupi kelimpahanmu, yang sesungguhnya ini adalah natural diri kamu yang sebetulnya itu bisa kamu rilis gitu. Bisa kamu sambut, bisa kamu terima si situasi ini tuh. Si lapisan endapan emosi ini tuh sebetulnya bisa sekali lebih dini gitu. Tapi kalau udah terlanjut ada kisah ini gimana Teh? Menurut aku ya, kedokteran itu juga udah memberikan sebuah ilustrasi bahwa ketika orang sakit 80% itu adalah mental.
Mental itu apa? Lapisan endapan emosi. Perempuan, Windia mungkin bisa ngecek ya. Perempuan yang sakit cancer, perempuan yang sakit gula, itu mostly 90% itu karena ada lapisan endapan emosi. Dia kesel tapi ditahan. Dia marah tapi ditahan. Marah menahun. Misal contoh, seorang istri diselingkuhin suaminya. Dia kesel, nggak lepas-lepas ini kesel. Nah, si nggak lepas-lepas ini kesel, itulah jadi sumbatan emosi di dalam diri dia yang akhirnya organ tubuhnya, metabolismenya itu terganggu, terjadilah cancer. Gitu. Ada kemarahan, ada kekecewaan biasanya. Coba ia ulik temennya. Ada nggak dalam hidup dia rasa kecewa yang nggak lepas? Ada nggak dalam hidup dia di titik sekarang kepahitan, kesedihan yang dalam? Coba tanya itu dulu. Ikhlas menerima. Kedua, cintai sakit itu. Elus-elus, sayangi. Jangan kamu menghardiknya. Jangan marah-marah. Cintai, terima, cintai. Dan sadari kamu melampaui tubuh. Sadari tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Tubuh menyembuhkan diri sendiri dengan cara apa? Banjirin terus pakai endorfin. Karena kuncinya itu. Karena even kamu minum obat terbaik di seluruh dunia ya, tapi kamu belum melepaskan itu sembuhnya bisa sangat butuh waktu panjang gitu. Tapi kalau kamu udah ketemu nih sama titik kepahitan, kesedihan apa yang kamu rasakan di bawah sadar kamu yang belum kamu terima, belum kamu lepas, sehingga kamu mengalami satu sisi sakit ini. Si sakit ini kan cuma tukang pos ya. Cuma tukang pos yang mau ngasih tahu kamu ada yang belum kamu terima dan belum kamu lepas. Jadi kuncinya ketemu dulu akarnya, ada kepahitan apa, ada kesedihan apa. Tapi obat, dokter jalan-jalan aja sambil berjalan di usaha kita sebagai manusia, ke dokter minum vitamin apa segala macam, go ahead jalan. Tapi itu bukan utama gitu. Ya oke, itu utama, tapi akarnya kamu harus tahu dulu gitu. Obat, dokter jalan oke, tapi kalau kamu mau mempercepat sembuhnya kamu, ketemu deh sama kesadaran ini. Ada yang belum kamu terima dan belum kamu lepas, belum kamu ikhlasin apa? Cek, ada kepahitan enggak? Ya, ada duka enggak? Ada trauma enggak? Ada luka batin enggak? Udah itu cek. Buat teman-teman semua juga yang ngalamin hal yang sama, coba cek itu. Mau sakit apapun ya, gula, stroke, asam urat, saraf kejepit, whatever. Laki-laki perempuan, coba cek itu dulu. Kalau udah ketemu, saranku rilis. Duduk sama rasa itu. Kalau itu udah selesai, berikutnya udah selesai, kamu bisa nanya ke diri kamu sendiri. Ya Allah yang maha baik, gimana caranya ya proses kesehatan aku ini bisa berjalan lancar? Gitu. Libatkan selalu Allah di dalam komunikasi itu. Temuin dulu akarnya. Sakit itu apa gitu. Sakit itu cuma bahasa cinta tubuh kamu kok sama kamu yang belum kamu pahami. Respon tubuhnya seperti itu. Tapi yang paling penting untuk dipahami adalah tubuh kita itu dia memproduksi 2 hormon, Farida. Pada saat dia bahagia dia memproduksi hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Hormon endorfin ini dia melahirkan obat farmasi alami di tubuh berupa imun sistem. Dia membuat regenerasi sel sempurna, metabolisme lancar, sempurna, tubuh kamu sehat, kamu memuda, kamu awet muda, tubuh kamu pun rileks, tenang, manifestasi kamu lebih cepat terjadi. Berbeda dengan orang yang sakit. Orang yang sakit, yang punya penyakit tertentu, dia memproduksi hormon kortisol, hormon yang bersifat asam pekat buat tubuh. Itu terjadi pada saat orang stres, orang marah, orang cemas, orang nggak bisa memaafkan, orang bingung, orang takut, orang gelisah. Ketika dia miara kekesalannya, dia megangin terus rasa marahnya, tubuh kamu tuh kayak dibanjirin hormon kortisol loh. Hormon yang bersifat asam pekat buat tubuh kamu. Sementara Farida, Windy, Iya, aku, kita kan hidup pakai tubuh ini ya, bener nggak Farida? Kita kan hidup pakai tubuh ini. Terus kita mau berterima kasih sama Allah gimana? Kalau kamu terus ngasih hormon kortisol, stres terus kamu pegangin,
kamu sama aja kayak ngasih racun ke tubuh kamu. Kamu ngasih asam pekat ke tubuh kamu. Dan pernah asam pekat ini diambil sampelnya dan dikasih waktu itu eksperimen ke tikus. Asam pekat pada saat orang stres itu dia levelnya sama seperti bisa ular, Farida. Dia mematikan sekali, dia merusak metabolisme tubuh, membuat metabolisme tubuh kacau. Itulah awal mula cerita cancer, iya. Aku kebetulan kemarin-kemarin tuh setelah kuliah juga suka ikut seminar-seminar kedokteran gitu. Jadi sedikit tahu cara kerjanya. Dan waktu itu papa aku sempat dirawat di rumah sakit Boromius, sakit jantung waktu itu. Sambil nunggu sakitnya papa, aku nungguin di rumah sakit Boromius di lantai atas itu ada kuliah kedokteran. Kuliah kedokteran yang membahas tentang penyakit stroke, sistem saraf tubuh, tentang hormon endorfin, hormon kortisol, kenapa orang bisa sakit. Itu dokter yang bilang aku ikut kuliahnya waktu itu. Bukan mahasiswa kedokteran, bukan. Karena kebetulan nemenin papaku, tapi rumah sakit Boromius waktu itu punya program untuk mengedukasi masyarakat waktu itu. Dan aku tahu di situ dari dokter itu bilang bahwa sakitnya orang tuaku itu karena ada pemicu. Benar, waktu itu sebelum papa kena serangan jantung, kena kan di stand ya papa ya, jantungnya kena serangan jantung waktu itu papa habis berantem sama kakaknya, emosi gede, wah memuncak lah emosinya waktu itu, ada kemarahan. Setengah jam apa sejam kemudian kena serangan jantung. Jadi ada emosi yang memuncak yang itu terjadi gitu, ada kepahitan. Jadi yang paling penting kita menyadari nih, di sekarang nih Farida, sadari bahwa kita hidup dengan tubuh ini. Kita selalu bilang, aku bersyukur ya Allah. Kalau kamu bersyukur sama diri kamu, berarti kamu akan sangat bijaksana memberikan apa asupan untuk tubuh kamu. Jangan banyak-banyak kasih kortisol. Ya, Farida kalau misalnya cemburu sama pacar, jangan melekat, dipegangin terus keselnya. Cepat-cepat rilis ya, nanti hormon kortisolnya kebanyakan di tubuh. Windy juga sama, kalau kesel sama pasangan, sama anak, jangan banyak-banyak ngasih hormon kortisol ke tubuh ya sayangku, ya. Iya juga sama, kalau kesel sama customer laundry misalnya, jangan banyak-banyak ngasih hormon kortisol ke tubuh ya. Ya, kalau kamu mencintai tubuh kamu, kalau kamu mau bersyukur sama Allah, ya Allah terima kasih atas kehidupan ini, sering-sering banyak kasih hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Hormon endorfin itu keluar dan terjadi mengalir pada saat kita 227, pada saat kita senyum, kasih senyum ke orang, kasih tenang ke orang, kasih damai ke orang, sering-sering kasih hormon endorfin ke tubuh kita, hormon kebahagiaan, vitamin untuk tubuh, imun sistem buat tubuh, dia melancarkan metabolisme yang tadinya sakit gula, pankreasnya dibenerin, diregenerasi sel, menyembuhkan diri sendiri. Tolong kasih tahu ke temannya, iya, bahwa tubuh punya kecerdasan luar biasa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi bukan berarti menghilangkan medis ya, tetap harus dijalanin ya. Tapi dibantu sama kesadaran bahwa di dalam tubuh manusia ada 2 hormon yang selalu dipancarkan. Ya, kalau kamu bersyukur, berikanlah hormon endorfin untuk tubuhmu. Bersyukurlah selalu, rasakan selalu cukup hidup ini ya Allah, terima kasih udah lebih dari cukup. Memancarlah hormon endorfin. Tapi ketika kamu stres, kamu pegangin nih dalam 24 jam, cek aja deh 24 jam Farida. 24 jam kemarin Farida dominan mana? Kortisol atau endorfin? Kemarin kayak endorfin deh teh. 24 jam Windia dominan apa? Iya, endorfin atau Endorfin dong, Teh. Windy dominannya apa? Endorfin atau kortisol? Tengah-tengah. Sekarang udah mulai ngerti ya? Ya. Sayangi diri kamu. Sayangi diri teman-teman. Kita hidup pakai tubuh ini. Kita ingin menikmati hidup dengan sehat. Karena kalau udah sakit, mau recovery jadi sehatnya itu luar biasa. Ya, mumpung ini masih utuh, masih lengkap, masih seru, masih asik. Disyukuri. Ini materi kali ini luar biasa loh. Keren banget ini pertanyaan. Terima kasih Farida atas pertanyaannya. Thank you, Teh. Terima kasih banyak ya.
hormon endorfin dan kortisol menutup pembicaraan kita. Tolong sebarkan, pay it forward ke semua teman-teman ya. Ketika mereka sakit, jangan menghakimi cerita sakitmu. Solusinya, baca pesan jiwanya apa. Ya, ada lapisan endapan emosi apa, kamu rilis. Kedua, kalau temen iya mau cepat sembuh dari sakit, terima kamu sakit. Penerimaan dulu pertama. Ikhlas menerima. Kedua, cintai sakit itu. Elus-elus, sayangi. Jangan kamu menghardiknya. Jangan marah-marah. Cintai, terima, cintai. Dan sadari, kamu melampaui tubuh. Sadari, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Tubuh menyembuhkan diri sendiri dengan cara apa? Banjirin terus pakai endorfin. Banjirin terus tuh pakai hormon endorfin. Terus hormon endorfinnya didapatnya gimana teh? 227. Kamu sedekah, kamu berbuat baik, kamu pergi ke alam, kamu bersyukur, kamu mensyukuri, kamu berteman, berkomunikasi, kamu banyak ketawa, banyak seru. Hati yang gembira itu obat. Banyakin nonton film kartun, kurangi Korea-Korea yang sedih-sedih. Banyakin nonton stand up komedi yang lucu-lucu. Berteman sama teman-teman yang nggak banyak gosip. Sembuh pasti itu. Alumni Bandan Revolution itu ada beberapa loh yang sakit cancer. Stadium 4, stadium 3. Dan sepertinya sampai hari ini masih survive. Dan ada beberapa yang sakit-sakit lain juga udah sembuh. Gitu. Karena umur juga nggak ada yang tahu gitu ya. Aku punya pengalaman, kakaknya sakit cancer, adiknya baik-baik aja, adiknya yang meninggal. Padahal yang sakit siapa, yang meninggal siapa gitu. Gitu, jadi don't worry. Kehidupan itu ada waktunya juga. Ya, terima kasih banyak Farida dan teman-teman. Thank you. Terima kasih waktunya, Windia. Ya. Farida, iya. Makasih ya. Kita ketemu lagi nanti di rekapan pertanyaan Farida. Teman-teman boleh alumni ya, hubungi nomor telepon Farida. Kayaknya Farida hampir ada di setiap grup deh. Bisa ngubungin rekapan pertanyaannya, titip ke Farida atau ke Windia juga boleh. Nanti berkala kita akan jawab lewat video Zoom seperti ini. Terima kasih teman-teman. Bahagia selalu. Salam memancarkan hormon endorfin di dalam tubuhmu. Sehat selalu, bahagia berkelimpahan. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.